Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengapa Presiden Indonesia selalu orang Jawa. Ternyata ini penyebabnya. Seperti yang kita ketahui, sejak awal Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Presiden Indonesia selalu dari suku Jawa. Mulai dari yang pertama, Presiden Soekarno kelahiran Surabaya, Presiden Soeharto kelahiran Yogyakarta, Presiden Habibie yang berasal dari Sulawesi Selatan, Presiden Gus Dur kelahiran Jombang, Presiden Megawati kelahiran Yogyakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari Pacitan, hingga yang terakhir, Presiden Joko Widodo kelahiran kota Solo. Tanpa kita sadari, selama ini Presiden Republik Indonesia merupakan keturunan suku Jawa dan semuanya berkelahiran di Pulau Jawa. Persepsi yang mengatakan bahwa presiden harus orang Jawa tidak selamanya benar. Bahkan ada yang menyangkut pautkan dengan mitos-mitos yang ada. Mitos mengenai pemimpin Indonesia harus orang Jawa banyak ditulis dalam ramalan-ramalan Jawa kuno seperti ramalan Jayabaya. Pada ramalan Jayabaya yang banyak dibahas mengenai ramalan perkembangan politik kepemimpinan di Indonesia hingga ratusan tahun ke depan. Selain mitos tersebut, ada pula mitos dari Sunan Giri Kedaton mengenai pemimpin Indonesia kelak. Dalam mitosnya, Yai Ageng Pemanahan meminum air kelapa mistis yang dapat menurunkan raja yang menguasai tanah Jawa berasal dari keturunannya. Setelah ditelusuri, memang ke-6 Presiden Indonesia selama ini juga berasal dari kerajaan Giri Kedaton. Soekarno merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono II. Soeharto merupakan keturunan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I dan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II. B.J. Habibie berasal dari keturunan Kerajaan Panembahan Senopati. Gus Dur juga terhitung merupakan keturunan ke-8 dari Ki Ageng Muhammad Besari. Megawati yang merupakan keturunan dari Soekarno juga memiliki darah Sultan Hamengkubuwono II. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan keturunan Nyai Ageng Ibnu Umar binti Ki Ageng Muhammad Besari. Selain dengan mitos, mengapa Presiden Indonesia selalu berasal dari Jawa juga dapat dijelaskan melalui ilmiah. Data kependudukan Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia lebih dari 50% merupakan orang Jawa atau keturunan suku Jawa. Suku Jawa juga merupakan suku terbesar di Indonesia. Selain itu, suku Jawa juga memiliki pemerataan persebaran hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga mempresentasikan kemungkinan besar Presiden Indonesia mungkin berasal dari suku Jawa. Pemilihan Presiden Indonesia juga tak lepas dari yang namanya partai politik. Rata-rata partai politik sebagian besar juga muncul dari masyarakat Pulau Jawa. Hal lain yang paling berpengaruh dalam pemilihan presiden adalah agama. Mayoritas agama yang dianut Jawa adalah agama Islam, yang juga merupakan agama mayoritas di Indonesia. Tetapi tentu saja, dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah dijelaskan bahwa presiden bisa berasal dari semua suku maupun ras yang ada di Indonesia ini. Negara Indonesia mengusung sistem pemerintahan yang demokratis, yang berarti siapa saja bisa mencalonkan dan menjadi pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia. Yusuf Kala sempat berkelakar, mungkin butuh sekitar 100 tahun sejak Indonesia merdeka untuk memiliki presiden dari luar Jawa. Hal ini sejalan dengan pengalamannya yang kalah dalam 3 kali pemilihan presiden. Guru Besar Sosiolinguistik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Mujiono Harjo, MSI, berpendapat permasalahan tentang perbedaan agama, suku,
dan bahasa dalam memilih calon presiden Indonesia adalah hal yang tidak relevan. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang didirikan atas kesepakatan untuk bersatu di atas perbedaan etnis, bahasa, budaya, serta agama. Oleh sebab itu, menurutnya dalam tulisan yang bertajuk "Haruskah Presiden Orang Jawa?" yang diterbitkan di situs resmi UIN Malang, sosok presiden yang disebut harus dari suku Jawa adalah hal yang aneh. Apalagi dalam undang-undang tidak ada satu kata pun yang menyebut presiden harus dari suku Jawa. Dia berharap semestinya bangsa Indonesia lebih dewasa dalam menentukan calon pemimpin. Kriteria untuk menjadi presiden utamanya adalah sosok yang tepat, siapapun dia dan dari manapun asalnya, yang dapat memajukan negara ini dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang disegani di dunia internasional. Meskipun demikian, sampai saat ini dominasi orang Jawa dalam pemerintahan masih sangat kuat. Berdasarkan kondisi data kependudukan, sekitar 60% penduduk Indonesia adalah orang Jawa. Jadi tidak heran jika selama ini Presiden Indonesia selalu berasal dari suku Jawa, karena pemegang suara terbesar adalah orang Jawa. Selain itu, keterpilihan Presiden Indonesia dari suku Jawa ini juga dikaitkan dengan mitos tentang ramalan Jayabaya. Dalam ramalan itu disebutkan bahwa ada sosok Satria Piningit dan Ratu Adil yang akan membawa tanah Jawa dan Indonesia secara keseluruhan pada kemajuan dengan kepemimpinan yang adil dan berjiwa kesatria. Dalam ramalan tersebut juga disebutkan bahwa sosok Ratu Adil dan Kesatria Piningit itu berasal dari keturunan kerajaan Majapahit yang berlokasi di Pulau Jawa. Meskipun hingga saat ini belum diketahui siapakah sosok sang Ratu Adil dan Satrio Piningit tersebut, namun diyakini sosok tersebut sudah pasti berasal dari suku Jawa. Selain itu, pada masa Jepang menyerah kepada sekutu dengan ditandainya peristiwa bom di Nagasaki dan Hiroshima pada 9 Agustus 1945 silam, pemerintahan Jepang di Indonesia sebelumnya telah membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dalam bahasa Jepang yang bernama Dukoritsu Jumbitsu Sakai pada 1 Maret 1945.